Selanjutnya Bapak dan Ibu, di tahapan yang kedua ini adalah refleksi pada program pengembangan kompetensi guru tahun ajaran 2024-2025. Artinya Bapak dan Ibu guru tahun 2024-2025 itu ada program yang kita buat. Program yang kita buat ada beberapa di dalamnya, namun sebelum masuk ke situ, tujuan dari membahas ini adalah yang pertama untuk mengetahui secara bersama program apa yang sudah berjalan dan yang belum berjalan di tahun ajaran ini, gitu kan? Yang kedua, hal baik apa yang perlu kita pertahankan dan dari proses pelaksanaan setiap program. Yang ketiga, kendala apa yang dialami dalam menjalankan setiap program. Yang keempat, ada yang program mungkin yang tidak jalan, mengapa program tersebut tidak berjalan. Apa program kita di tahun tahun ini, yaitu komunitas belajar, supervisi akademik, pembelajaran melalui PNM, dan pelatihan mandiri. Ini 4 program kita kemarin yang sudah kita rencanakan bersama. Hari ini kita merefleksikan secara bersama terhadap 4 program tersebut. Yang pertama, komunitas belajar. Komunitas belajar ini kemarin kita sepakat di komunitas kita akan mengarah kepada perangkat ajar. Ya, salah satunya adalah rasanya pernah kita buat prosa dan prota. Kemudian pembuatan kisi-kisi, tapi kayaknya sampai di situ. Kemudian selanjutnya supervisi akademik. Supervisi akademik kalau semester lalu itu ada yang antar teman, ada yang dari prasekolah, dan tahun ini baru beberapa yang melakukan supervisi akademik. Selanjutnya pembelajaran melalui PMM, ini kayaknya tidak jalan juga. Kemudian pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri yang dimaksud di sini adalah Bapak dan Ibu guru semuanya mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ada target perilaku masing-masing dari Bapak dan Ibu. Ya, nah ini dianjurkan untuk melakukan pelatihan secara pribadi. Misalnya saya dicinta dan kasih sayang, maka saya akan mencari pelatihan-pelatihan atau materi-materi yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang. Refleksi, misalnya Pandarias direfleksi, maka dia akan mencari materi yang berhubungan dengan itu secara mandiri, Pak ya. Yang berarti pelatihan menyangkut tentang bagaimana melakukan refleksi. Iya. Bapak dan Ibu guru semuanya, kita ke yang pertama, yaitu komunitas belajar. Komunitas belajar kemarin kita sama-sama mengangkat ini supaya kualitas pembelajaran kita bisa meningkat, gitu ya. Kualitas pembelajaran kita meningkat dengan membuat perangkat ajar. Namun di dalam proses pelaksanaannya kayaknya ada yang berjalan dan ada yang tidak berjalan. Sekarang kita refleksikan, kita pikirkan sama-sama, kenapa kira-kira komunitas belajar ini tidak jalan. Kemudian kalau pernah jalan, apa manfaat, apa hal baik yang perlu kita lanjutkan ke depannya, karena tadi sepakat kita sama-sama mau dikuati lagi. Ya. Nah sekarang kita diskusi aja dari Pak Munir dulu. Komunitas belajar Munir pernah jalan Pak ya? Pernah jalan. Kemudian ada enggak hal baik yang perlu kita ambil Pak Munir? Kalau komunitas belajar bersama ya hal baiknya ya banyak sekali Pak. Banyak. Jadi komunikasi misalnya satu bisa, satu yang lain tidak bisa, jadi saling membutuhkan, akhirnya tertutupi semua. Ada kolaborasi Pak ya? Bersama. Kalau hal artinya setelah jalan itu yang bisa kita ambil Pak ya, hal baiknya. Ada enggak yang mempengaruhi sehingga
ini tidak berjalan dengan baik lagi? Apa kendalanya Pak gitu? Mungkin terlalu capek dulu siang, terus ada macam-macam lah alasannya, ada yang ngantuk kan, ada tidur kan, ya. Iya itu tergantung guru kita masing-masing. Ini salah satu faktor kendalanya Pak ya. Kalau misalnya ini kita lanjutkan Pak, apa yang perlu kita pertahankan nanti? Ya memang ada komunitas belajar lagi setelah kita pembelajaran ke siswa selesai, sama-sama komunitas belajar sama-sama. Ada lagi yang Iya. perlu Pak ya? Perlu. Terima kasih Pak Munir. Kemudian Pak Edwin, kalau di komunitas belajar ini ada beberapa hal yang mau kita refleksi. Hal apa yang sudah baik kita laksanakan yang perlu dipertahankan, kemudian apa yang tidak perlu kita pertahankan, dan apa yang menghambat kegiatan ini sehingga tidak jalan misalnya. Yang pertama itu kita banyak bertukar pikiran. Satu yang baik itu banyak bertukar pikiran. Mungkin sama dengan Pak Munir tadi, yang satu bisa, yang satu nggak bisa, ya kita sama-sama nggak bisa jadi bisa. Yang kedua, Apa kendalanya? Ya strong ini makin dalam. Karena belajar sudah ngaknik-ngaknik ini. kalau menurut saya kompakan Pak. Kekompakan. Jadi kadang saya pulang duluan, karena silang ya jadi. Selanjutnya perlu tidak kita buat program ini untuk pengembangan kualitas pengembangan? Perlu. Ya karena memang masih banyak yang perlu kita untuk terutama sudah biasanya masih banyak perlu pembelajaran. Ya, saya rasa ini mewakili dari 2 mewakili 5 ya di PDP-nya. Kemudian program selanjutnya itu ada kemarin supervisi akademik dan tindak lanjut. Artinya di semester kemarin, di tahun kemarin, termasuk masih bagian dari semester ganjil, itu ada kegiatan supervisi akademik dan tindak lanjut. Cuman di supervisi akademik ini kita mengambil aja yang dilakukan antar temannya, tapi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah aja. Kepala sekolah, ya kita ambil sampel yang dilakukan oleh kepala sekolah. Di tahun kemarin karena wajib rasanya 2 kali dalam 1 tahun, ada di semester genap dan ada semester ganjil. Kebetulan kemarin kena ke semester ganjilnya untuk tahun ajaran 2024-2025. Ini ada diskusi perencanaan, kemudian ada persiapan pelaksanaan supervisi, kemudian ada pelaksanaan supervisi dan ada tindak lanjut. Jadi kegiatan ini Bu Rika, ada hal baik yang perlu kita pertahankan. Di sini ada yang kita perlu pertahankan, yaitu yang pertama Pak, kalau melakukan supervisi. Jadi kita tahu kekurangan kita, apa saja kekurangan kita di dalam Selain itu ada lagi Bu. yang kedua mungkin
kita alami. Kalau saya sendiri Pak, mungkin untuk yang ini kan saya belum melakukan. Ya kendalanya itu yang untuk saya sendiri. Mungkin kalau saya terlalu banyak tugas, jadi saya itu nggak fokus. Jadi kendala saya yang untuk sekarang ini mungkin banyak tugas yang saya selesaikan. Yang pertama ya soal membuat soal, ulangan, mau mengisi rapor kelas 9. Mana lagi ya, yang pertama ini kendala saya, ini babynya itu. Jadi kerjaan yang mau selesai jadi tertunda gitu. Jadi fokus mau bikin RPP atau fokus mencari materi yang mau diajarkan jadi kurang fokus untuk saya itu. Tugas lain gitu ya. Ada lagi kendala lain? Enggak Pak, kalau soal itu enggak ada. Mungkin kalau enggak ada kerjaan longgar ya siap aja. Iya. Masih perlu nggak kita supervisi ke depannya? Kalau menurut saya sangat perlu Pak, karena saya itu orangnya sekarang diajarkan gitu lupa. Jadi kalau sering-sering kan maksudnya ada yang bingung sedikit walaupun tidak sempurna ketika cara mengajar, ada yang bisa saya perbaiki sedikit. Terima kasih Bu Lota. Kalau Pak Andreas, Ya, Pak. kita mau berbicara tentang supervisi akademik ini. Aku kira saya sudah ditanya tadi. Masih. Kita akan refleksi. Iya. Artinya program yang tahun lalu, kalau dilihat dari komunitas belajar, Iya. ternyata bisa jadi kualitas pembelajaran kita tidak naik, malahan turun karena ternyata program yang kita buat itu tidak berjalan dengan baik. Iya. Nah ini yang mau kita refleksikan supaya kedepannya bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita lah pada khususnya gitu ya. Begitupun dengan supervisi akademik. Artinya menurut Pak Andreas, bagaimana dengan supervisi yang sudah kita lakukan, apakah ada hal-hal baik yang perlu kita, yang bisa kita petik dari situ? Ya, ada hal baik lah yang bisa dipetik. Salah satunya itu setelah kita lakukan antara yang diobservasi dengan yang mengobservasi itu kan bisa melakukan diskusi. Ya, yang seperti yang Bapak biasa katakan, tidak menjustifikasi proses pengajaran yang dia sampaikan, kan kadang-kadang diberikan alternatif. Kadang-kadang seperti yang kalau waktu saya masuk dengan Bapak kan kadang Bapak memberikan sesuatu yang simpel dan saya bukan itu. Oh ya betul juga kalau bisa dibuat begitu. Hal yang simpel jadi bisa membuat sesuatu, mengambil langkah-langkah yang simpel yang mungkin lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Seperti tadi sudah dijelaskan, mudah ada tambahan pengetahuan baik itu dari teman sejawat atau langsung dari pimpinan. Itu tentu hal-hal baik. Itu hal baiknya kalau menurut saya. Membantu kita dalam membantu tenaga pengajar dalam merancang proses pengajaran selanjutnya yang lebih simpel dan mudah, mungkin lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Itu hal baik. Kalau kendalanya Pak di dalam melakukan supervisi akademik, ada nggak kendala yang Bapak alami? Kalau kendala secara pribadi kadang lalai. Iya, dibiarkan aja kan. Ya sekalinya ini kita harus supervisi. Ya, kadang kelalaian sendiri ada. Akhirnya waktu lewat. Itu aja, anda ada kendala lain? Nggak ada kendalanya. Kendala yang saya sendiri aja biasanya. Kadang jual lalai dari yang mau supervisi ya. Dari mau kita supervisi dia tidak ada. Itu lebih parah lagi kan? Ada lagi. Itu kan berapa? Ada lagi. Pas mau disupervisi sore, gue tidak ada. Iya. Artinya sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, karena kan kita di dalam
bukan itu. Nggak harus itu bahwa supervisi besok. Kalau besok cake. Lalu kalau kita mau bicara apa kendalanya? Kan ditanya dulu kapan boleh, Iya. kapan siap. Jangan siap. Ya kan tentang seperti yang tentang fungsinya. Pun ada jadwal, tapi kalau belum siap kan Iya. Ubah tinggal lakukan perubahan jadwal. Kalau memang siap hari itu. Nah, jadi menurut saya hanya kalau yang itu sendiri aja Pak. lain kalau lainnya orang yang supervisi. Lain Pak. Itu kendala. Kalau masalah kedepannya Pak, perlu nggak kita ini supervisi akademik? Nah kalau itu sudah kita mau tidak mau ya memang perlu kalau masalah itu masalahnya administrasi. Karena itu Itu kan itu kan dulu administrasi. Kedua bahwa menaikkan kualitas pembelajaran. kita semua aja. Mengubah kualitas pembelajaran paling tidak bergeser, tapi memang pasti perlu karena pertama administrasi, kedua tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi perlu. Seandainya tidak ada administrasi, Enggak jalan. Makanya sekarang ada yang buat MPR lagi. kalau saya administrasi berarti pilihan yang kedua tadi. Jadi itu Pak. Tapi nggak disebut. Nggak perlu guys. Sekarang kan tak perlu lagi sertifikat, makanya tak ada lagi yang belajar di PMR. Nggak perlu sertifikat. Artinya itu memang sudah begitu Pak. Kontraknya ya. Nah, artinya bukan juga kita mengabaikan tujuan utamanya dari sesuatu itu. Tidak. Selanjutnya adalah pembelajaran melalui PMR. Rasanya kemarin kita, ayo karena kita hendak ini tidak ada lagi tuntutan wajib membuat sertifikat, mencari sertifikat di PMR, ya belajar sendiri ya kita. Bagaimana Pak bicara tentang pembelajaran melalui PMR? Pernah Pak kita melakukan pembelajaran di PMM selama 2025 ini? Saya pernah daftar, saya ikut sekali aja, jadi habis itu lupa waktu ini. Lupa. Kita pernah lagi. Jadi dikirim itu aja. Itu lagi ya. Ini nggak jalan Pak ya. Karena saya dengar informasi bahwa sertifikat tidak perlu lagi ngapus. Jadi saya berhenti di situ. Ya udah kalau gitu. Nanti yang dikejar sertifikatnya Pak ya. Lain ilmunya, pengembangannya. Ya karena kan samping itu ya untuk mendapatkan sertifikat juga kan anunya di PMN. Namun ya kadang kalau di rumah itu kendalanya ya sinyal. Jadi Kita mau ikut pembelajaran gitu kan kendalanya jaringan. jaringan. Jadi kalau waktu itu karena harus ada sertifikat, maka mau saya cari ke di mana yang bagus. Apakah itu di sana supaya saya bisa ikut. Yang penting akses gitu deh kan, ya udah. Tapi kan intinya di dalam sini adalah peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesi guru gitu kan. Ya tapi kan bukan dari itu saja, harusnya misalnya pelajaran tentang administrasi guru itu kan dari situ juga bisa kita mendapatkan. Salah satunya dari Iya, jadi bukan dari situ saja dari PMM aja banyaknya. banyak Pak. Yang sudah Misalnya saya tidak tahu ini, saya selalu minta anu sama Pak Edwin, nah itu sudah salah satu. Caranya? Saya dapat, misalnya saya mau buat ini, nggak tahu ini, artinya lulus. yang penting jangan minta sertifikat sampai. Bagaimana ini ke depannya? Kita mau pakai sertifikat atau gimana? Kayaknya kalau nggak dikejar-kejar ini sertifikat ya. kira-kira di PMM itu ada ada kayak misalnya kayak menurut itu ada tempat unggahan Tempat online. ya Ada masih terbuka ya. masih terbuka. Cuman tidak diwajibkan. Kalau dilihat dari rapor tadi Pak, itu bisa Masih. jadi kita drop di situ.
online. Ada di situ, ya bisa kita uji refleksi diri di situ. Saya coba kemarin, saya ada satu poin yang saya dalam di situ. Cuma tidak bisa diulang lagi sekali aja. Katanya apa? Di atasnya pengelolaan kinerja, sekitar pengelolaan kinerja ada menunya di situ, menu refleksi itu nanti disesuaikan dengan kemampuan kita bagaimana. Banyak bisa dalam situ pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau memang itu nanti terus melakukan rapor disepakati kita berapa Minimal satu dalam satu semester, satu dalam 1 tahun aja, tidak satu semester, gitu ya. Karena ini artinya salah satu yang bisa meningkatkan kualitas kita di pengembangan kita adalah dengan belajar paksa, gitu ya. Kan ini ada rekomendasi dari rapot tadi itu, kan ada rekomendasi. Kalau diklik rekomendasi itu akan larinya ke PNN nanti itu. Di PNN itu kita dipertemukan dengan materi yang sesuai dengan rekomendasi di PNN di rapot mutu kita. Ada aspirasi benahi dan seterusnya sih. nanti kita tinggal klik ke situ. Iya. Nanti langsung masuk ke pertanyaannya. Iya, mengarahkan ke situ. Materinya diarahkan ke situ. Sepakat kita ya, di tahun 2025 ini minimal satu sertifikat. Satu sertifikat itu salah satu syaratnya kan gini. Untuk Bapak dan Ibu semuanya di pengelolaan kinerja itu kan tidak ada lagi upload. Cuman saya hanya mencontreng apakah Bu Roika punya sertifikat pengembangan diri. Di situ sebenarnya saya yang milih, sebenarnya mau nilai ini tidak puisi kan tidak nyaman juga diisi kan. Tapi kalau misalnya kita mau per-peran kan terserah kita aja. Per-peran aja. Nah, ini lanjutannya ke pelatihan mandiri. Ada kan pelatihan mandiri. Sudah kemarin yang sudah supervisi itu ada Pak Munir yang pertama, di situ Pak Peter, di situ Pak Andreas, di situ Pak Edwin, itu ya. Tapi Pak Andreas di supervisi sampai Edwin. Sebenarnya saya mau tukar-tukar, cuma pikiran saya ada masih tindak lanjut ke depannya. Tindak lanjut ke depannya kita lah yang saling menilai. Cuman satu harapan saya bahwa supervisi akademik itu adalah benar yang dikatakan Pak Andreas, bukan untuk menilai siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita adalah untuk mencari di mana titik-titik yang perlu dipertahankan dan di mana titik-titik yang tidak perlu dipertahankan. Kalau dilihat dari rapor mutu kita, ternyata kita kekurangan di tujuan pembelajaran dengan koneksi karakteristik terhadap peserta didik kita. Kemungkinan besar di situ kita mengajar tidak searah dengan tujuan pembelajaran, dengan metode mengajar kita, dengan keadaan siswa kita. Itu garis besarnya. Ini tujuan kita ngambang, tidak ketemu tujuan kita dengan proses yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa ketemu? Ya kita banyak-banyak melakukan pelatihan mandiri. Ini banyak melakukan pelatihan. Kalau nggak bisa kita pelatihan mandiri, bisa di komunitas belajar kita kembangkan ke depannya. Arahnya ke situ Pak Andreas nanti, Pak kurikulum adalah tentang tujuan pembelajaran dan karakteristik beserta metode yang kita gunakan. Metode kita disesuaikan dengan tujuan, tujuan disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Nah, ini 3 garis besarnya kayak gini. Karena menurut kesimpulannya Pak Edwin tadi, penyampaian itu bahwa numerasi karakter itu tidak akan bisa kita meningkat kalau kualitas tidak baik. Siapa yang dimana kita memperbaiki itu pasti di dalam proses. Tapi kalau dalam proses belajar mengajar belum baik juga, gimana lainnya mau baik? Itu ya, bedanya begitu maksudnya kayaknya Pak Edwin. Sekira Bapak dan Ibu semuanya itu kemudian untuk pelatihan mandiri saya rasa semuanya sama. Kayaknya sudah dia dapat sertifikat kah sesuai dengan perilaku kerjanya? Semuanya sudah dapat. Apa judul sertifikatnya? Itu Pak Menteri itu sebelumnya pembelajaran apa itu? Learning. Iya. Learning itu umum Pak. Bapak rasanya kemarin itu
mengangkat cinta dan kasih sayang. Iya. Nah, berarti Bapak akan mengarah-arah pelatihannya terhadap bagaimana mengelola kelas itu yang lebih mendekatkan kepada peserta didik. Kalau di clearing itu kan pembelajaran mendalam kayaknya, itu menyeluruh. Bukan pendekatan anaknya. Nah, itu ada larikan kasih sayangnya yang kita ikuti. Pak Peter sudah. Pelatihan Pak Peter ini kasih cinta dan kasih sayang juga. Iya. Dilakukannya. Belum. Yang mana ikutan? Belum pelatihan sudah mana ya? Belum. Pelatihan mandiri. Pak Edwin sudah. Kemarin apa judulnya? Beda nih. Beda. Oh beda. Pak Edwin lebih kepada konsepnya, penjelasan konsep dan struktur pengajarannya. Gitu kan? Kalau Pak Buari, Pak Andreas lebih kepada refleksinya. Dia bagaimana melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Ada kita zoom sama. Ya sama kita materinya. Artinya gini Bapak dan Ibu. Artinya kita nggak sekedar mengejar sertifikat, tapi yang kita ini adalah ilmunya. Setelah kita belajar, kita bisa menggunakan ilmu itu. Cari Ya. Kira seperti itu untuk kegiatan refleksi kita. Mudah-mudahan setelah kita lihat rapot, kita bisa menundukkan sejenak kepala kita sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum kita memulai pembelajaran, bahwa yang kunci utamanya adalah di kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran sudah baik, insya Allah yang lainnya baik. Dan ini jadi PR kita bersama. Sudah 1 tahun kita target untuk naik, tapi malahan turun. Tapi kan tidak jadi masalah. Ini adalah tugas kita bersama. Tapi ingat bahwa komitmen yang utama. Apa yang kita refleksikan hari ini, mudah-mudahan kendala-kendala tidak terulang lagi ke depannya. Itu kemudian dimatikan Bu Yunensi.